Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar yang bertopik kalkulator kesehatan. Untuk judul aplikasi yaitu Teori Sehat. Teori Sehat ini aplikasi yang akan kelompok kami buat, yang mana dalam satu aplikasi terdapat berbagai macam fitur, yaitu satu, kalkulator untuk menghitung berat badan ideal. Yang kedua, kalkulator untuk menghitung usia kehamilan. Yang ketiga, untuk menganalisis gejala penyakit. Dan yang terakhir, fitur konsultasi dengan dokter spesialis tertentu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Raffi Purnomo dari kelas S4602. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulator Body Mass Index atau BMI. Target saya adalah Edward, seorang mahasiswa Fakultas FEB, jurusan MBTI, berusia 17 tahun, yang dimana ia sibuk berkuliah serta berorganisasi. Edward berkata bahwa dia adalah mahasiswa baru di Telkom University. Kesibukannya adalah berkuliah dan berorganisasi. Ditambah lagi ia sibuk dengan teman-teman ketika akhir pekan. Yang kedua, dia makan 3 kali sehari, terkadang juga 2 kali sehari. Biasanya makan di warung depan Telyu. Untuk makannya sendiri ia bervariasi, mulai dari ayam dan daging, dan jarang sekali makan sayuran. Maka saya berpikir, bagaimana Edward bisa mengecek kondisi kesehatan diri sendiri dan berat badan idealnya, serta berpikir bagaimana Edward bisa mengerti bahwa kesehatan diri sendiri dan berat badan ideal itu penting. Maka, apa kesibukannya? Kesibukannya adalah kuliah, berorganisasi, dan bersama teman. Berikutnya saya merasakan bahwa Edward ini memiliki jadwal yang padat sehingga ia kurang memperhatikan diri sendiri. Maka dari situ muncullah sebuah problem statement. Problem statement pertama adalah apa yang dia butuhkan. Yang pertama, sesuatu yang dapat menghitung berat badan ideal tanpa harus ke gym atau ke dokter. Ya, karena dia memiliki jadwal yang padat sehingga jarang atau bahkan tidak pernah mengecek berat badannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Rakian Jati Permana. Saya mewawancari ibu berumur 43 tahun. Saat ini ibu adalah seorang pekerja kantoran sekaligus ibu rumah tangga dengan 3 anak. Ibu pernah melahirkan 3 kali, 2 perempuan dan 1 anak laki-laki, dan semuanya kelahiran normal tanpa sesar. Berpikir bagaimana ibu bisa mengatur waktunya untuk melakukan cek kandungan rutin. Yang kedua, berpikir bagaimana ibu bisa melakukan perhitungan kalender kehamilan di rumah dengan mudah. Sibuk dengan pekerjaannya saat ini, dan ibu sibuk dengan mengurus 3 anak dan keuangan keluarga. Ibu saat kehamilan sering melakukan cek rutin ke dokter dan melahirkan dengan normal. Untuk problem statement yang pertama, who needs, membutuhkan sesuatu yang dapat menghitung umur kandungan. Because, umur kandungan perlu diperhatikan untuk menyesuaikan kebutuhan. Lalu alasan yang kedua, menjadwalkan sesi cek rutin ke dokter kandungan dan memperhatikan hari lahir. Untuk hasil yang wawancara kemarin, ibu mengatakan ibu mencoba fitur login. Lalu ibu juga mencoba halaman menu kalkulator. Lalu yang terakhir, ibu mencoba fitur kalkulator kehamilan menghitung umur kelahiran bayi. Untuk observation, ibu mengatakan tampilannya simpel dan mudah dipahami untuk semua user. Ibu juga mengatakan icon dan logonya terlihat friendly untuk semua kalangan. Untuk quotes-nya, warna yang digunakan sudah baik dan tidak membuat mata sakit saat dilihat lama-lama. Dan halaman pada hasil yang keluar terlihat sepi. Untuk notes tambahan, yaitu icon bar yang lari kurang menggambarkan untuk menu aktivitas. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albian Akbar Pradipa dengan NIM 13022223014. Di sini saya akan menjelaskan proses membuat
prototype dari empathize hingga prototyping. Pertama di sini ada interview script. Yang pertama, saya di sini menginterview Aida. Aida ini adalah seorang remaja berumur 17 tahun yang berkuliah di Telkom University, prodi Sistem Informasi dan di Fakultas Rekayasa Industri. Di sini saya bertanya, kesibukan apa sih yang sedang dijalani Aida sekarang? Lalu Aida menjawab sebagai mahasiswa baru di Telkom University, kesibukan dia adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian saya bertanya, seberapa sering sih Aida mengecek kesehatan dalam sebulan? Dia menjawab, dia cukup sering mengecek kesehatan berkala karena cukup penting juga ketika kita berkuliah dan mengerjakan tugas memiliki kesehatan yang prima. Kemudian saya bertanya lagi, seberapa sering sih kamu mengecek berat badan ideal? Dia berjawab lumayan sering karena dia menurut dia itu mempengaruhi kondisi kesehatan. Kemudian di empathy mapnya di sini ada Phil. Aida memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian Das, sibuk kuliah dan sibuk nugas. Saya Endu, Aida cukup sering mengecek kesehatan dan berat badan idealnya. Think, bagaimana kita membuat aplikasi atau web pengecek kesehatan dan berat badan yang nyaman dan lancar digunakan oleh user. Kemudian ada problem statement di sini. Aida membutuhkan sesuatu untuk menghitung berat badan idealnya karena ketika dia ingin mencoba mengetahui berat badan idealnya, dia merasa sulit. Kemudian Aida butuh sesuatu untuk menghitung kebutuhan kalori harian dia karena dia merasa dia harus tahu kebutuhan kalori harian dia berapa karena dia ingin mengatur pola makannya. Kemudian di sini ada hasil usability studies. Hasil usability studies di sini, satu, task fitur konsultasi dokter, kedua klik path. Aida ingin mencoba fitur konsultasi dokter. Kemudian observation. Aida bertanya, apakah ketika kita submit keluhan kita langsung keluar output diagnosa dokter? Lalu saya menjawab bahwa butuh waktu hingga keluhan direspon oleh dokter dan diberikan diagnosa singkat. Kemudian quotes, penempatan seluruh elemen cukup baik, kekurangan hanya pada kerapian interface-nya. Kemudian task completion easy to complete. Additional notes, kerapian dan estetika lebih diperhatikan lagi agar lebih nyaman digunakan dan lebih user friendly. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael. Saya akan menjelaskan tentang interview transkrip interview dengan Maeswara Maulana. Maes adalah remaja berusia 18 tahun. Ia adalah mahasiswa Telkom University Fakultas Komunikasi Bisnis. Dia sangatlah sibuk dengan perkuliahan dan organisasi. Maes mengatakan bahwa ia makan 2 kali sehari, terkadang sekali sehari karena sedang diet. Untuk makannya sendiri, dia bervariasi mulai dari ayam dan telur. Untuk kesehatan, ia akhir-akhir ini batuk dan pilek. Mas mengatakan bahwa ia jarang mengecek kesehatannya, karena bagi ia penyakit ini adalah penyakit ringan. Mas berpikir bagaimana bisa mengecek kondisi kesehatan diri sendiri dan berat badan idealnya. Berpikir bagaimana Mas bisa mengerti bahwa kesehatan diri sendiri itu penting. Selanjutnya yaitu problem statement. Mas adalah mahasiswa baru Telkom University. Sesuatu untuk mengecek kesehatan dan berat badan ideal, karena Mahes jarang ngecek kesehatan dan berat badan idealnya. Yang kedua, sesuatu untuk mengecek kesehatan dan berat badan ideal, karena Mahes sering sakit ringan dan berat badan yang tidak ideal. Tentang aplikasi fitur kesehatan, Mahes sudah mencoba mengklik fitur kesehatan dan mencoba menu dokter, obat-obatan, dan rumah sakit. Mas mengatakan bahwa fitur kesehatannya akan mudah digunakan dan sangat simpel. Penempatan ikonnya yang rapi. Penempatan ikon yang rapi dan mudah digunakan, tetapi warna background kurang menarik. Catatan tambahan dari Maes yaitu mengganti warna background fitur ini agar lebih menarik dan nyaman dilihat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Zaki Musaddak,
Di sini saya mewawancarai Khidir Julian, remaja berusia 18 tahun. Ia adalah seorang mahasiswa Fakultas Informatika, jurusan Informatika di Telkom University. Dia sangatlah sibuk dengan perkuliahan dan organisasi. Dia juga aktif berperan dalam himpunan mahasiswa. Dan hasil interview transkrip kemarin, Khidir mengatakan Khidir makan 3 kali dalam sehari, terkadang juga lebih. Biasanya Khidir makan di warung Podomoro atau catering asrama. Untuk makannya sendiri bervariasi mulai dari ayam dan daging. Dan untuk kesehatan Khidir sering minum vitamin atau madu sebelum beraktivitas. Dan saya berpikir bagaimana Khidir bisa mengecek kondisi kesehatan diri sendiri dan berat badan idealnya. Sedangkan Khidir bisa mengerti bahwa kesehatan diri sendiri dan berat badan ideal itu penting. Dan dengan kesibukannya di kuliah serta organisasi dan juga aktif di himpunan mahasiswa, saya merasakan Khidir ini memiliki jadwal yang padat sehingga ia kurang memperhatikan kesehatan diri sendiri. Dan kemarin juga Khidir melakukan mencoba fitur kesehatan, dan dimana ia mengatakan bahwa fitur kesehatannya belum bisa di-tag dan penempatan ikonnya yang kurang rapi. Penempatan ikon perlu diperbaiki agar lebih menarik dan mudah digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.